Claudia, Ya. Mama minta maaf kalau selama ini Mama menjadi orang tua yang belum sempurna membesarkan kamu, tapi Mama akan senantiasa menjadi pelindungmu, mendoakanmu sampai besar. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai Claudia di sepanjang umurnya ya. Ini doa Mama, dan Mama akan selalu ada buat Claudia. Koko, Papi minta maaf ya kalau Papi ada salah, sering marahin Koko. Ya, Papi berharap Koko bisa jadi anak yang lebih baik, ya, lebih pintar, menjadi berkat buat banyak orang. Ya, jadi anak sayang Tuhan Yesus, pakai sama Tuhan Yesus untuk memberkati banyak orang. Ya, oke? Kayla, anak Mama, terima kasih ya sudah jadi anak Mama yang baik, udah belajar yang rajin. Tapi maafin Mami juga kalau Mami sekarang ini sudah melakukan banyak kesalahan. Misalnya kalau Kayla nggak ngerjain tugas dengan baik, Mama suka marah-marah kan? Ya, maafin ya. Mami nanti berusaha jadi Mami yang lebih baik lagi, oke? Minta maaf ya Mama ya kalau ada salah-salah. Kalau Mama suka galak kalau Cincin belajar. Mama sayang sama Gladys sebenarnya. Pengen Gladys pintar. Pengen Gladys semakin jadi anak yang lebih baik. Ya, Mama sayang Gladys selamanya. Seperti tiap pagi Papa bilang sebelum sekolah kita ngapain? Berdoa. Nah tentu ada tujuannya supaya pada saat Nael sekolah, Nael diberikan hikmat, kepandaian, daya ingat dan fokus. Ya, kemudian kalau malam mau tidur ngapain? Doa. Sebelum doa? Baca firman Tuhan. Itu pun ada tujuannya supaya dari kecil Nael sudah belajar membaca firman. Karena kita tahu kita bisa berkeluarga gini itu semua karena Tuhan. Ya, jadi semakin hari semakin bertumbuh, Nael akan semakin diberkati Tuhan. Ya. I love you, Nail. Tuhan berkati ya. Buat Valen, terima kasih udah menjadi anak yang luar biasa buat Mama Papa. Juga terus Mama Papa berharap Valen bisa tetap tinggal di dalam takut akan Tuhan, rendah hati, bisa mencapai segala yang diimpikan, terus bisa melayani Tuhan juga. Buat anakku, Nadine Bunga Kirana, terima kasih untuk jadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu nurut kepada orang tua, dan selalu mengerti keadaan orang tua. Mama bersyukur punya Nadine, Tuhan titipkan Nadine ke Mama. Semoga Mama bisa mendidik dan menjaga Nadine menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, anak yang benar-benar mengasihi sesama. Dengar-dengar katanya tanggal 24 November kita mau adain acara ya. Acara apa sih kalau boleh tahu? Tunggu saya lihat dulu ya. Acara apa ya? Oh Kak, ada acara Parents Day loh. Oh gitu Kak? Iya, Kakak tahu nggak? Nggak tahu, justru Kakak tanya Kak Sally. Kak bisa tolong dijelasin nggak? Nah adik-adik, pada tanggal 28 November hari Minggu ya, kita akan mengadakan acara Parents Day. Nah, adik-adik bisa mengikutinya di jam 8.30 atau di jam 9.30 ya adik-adik ya. Nah, Kak, tapi orang tua juga boleh ikut, Kak. Oh gitu? Iya. Oh boleh. Adik-adik jangan lupa ya, ajak Papa dan Mama untuk menyaksikan acara Parents Day tersebut ya. Adik-adik jangan lupa loh, ajak Papa dan Mamanya ya. Nah, Kak, sebenarnya ya Kak ya, acara itu tuh untuk memperingati Hari Ayah dan Hari Ibu secara sekaligus dalam satu acara adik-adik gitu. Oh gitu, Jadi, Kak.
kami berharap ya orang tua itu bisa mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti event tersebut. Jadi Kak ya, acara itu tuh bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi juga untuk orang tua. Jadi mereka bisa sama-sama mengikuti acara tersebut Kak. Nah Kak, kita ada kontesnya loh. Oh gitu? Kontesnya apa? Seperti apa ya Kak? Nah kita itu ada kontes foto keluarga Kak. Oh Kakak mau gitu? ikut? Wah asik dong ya Kak ya. Mau ikutan? Pasti hadiahnya menarik nih Kak. Ya, tentu dong ada hadiah menarik. Nah, aku mau tanya dulu nih, kakak udah tahu belum caranya? Belum tahu nih Kak, coba dong Kak tolong diinfoin. Nah adik-adik untuk mengikuti kontes itu ya adik. Nah adik-adik itu harus mendapatkan dulu pertama kali link Twibbon yang bisa kalian dapatkan dari kakak sekolah minggu. Lalu yang kedua Kak? Nah adik-adik mengisi Twibbon dengan foto keluarga yang paling menarik. Nah yang ketiga adik-adik, adik-adik itu harus posting foto yang di Twibbon tadi ke Instagram pribadi adik-adik ya. Lalu di tag ke GBI PPL dan PPL Kids Official. Tapi adik-adik jangan lupa ya, Instagramnya itu nggak boleh di lock ya. Nah lalu yang ketiga, ketiga udah Kak, sekarang keempat. Isi caption dengan menulis kisah menarik di balik tersebut mengenai hubungan antara adik-adik dengan papa dan mama. Nah adik-adik, yang kelima adalah batas akhir pengumpulan acara Parents Day adalah tanggal 21 November. Dicatat ya adik-adik ya. Nah adik-adik jangan lupa ya, tanggal 21 November itu batas paling akhirnya. Nah akhir kata, saya Sally. Saya Christine. Kami mewakili dari Departemen Anak GBI PPL mengundang seluruh anak-anak dan seluruh orang tua jemaat GBI PPL untuk mengikuti acara Parents Day ini. Oke Kak? Oke, Kita ucapkan Kak. salam untuk adik-adik, oke? Ya. Oke adik-adik, God bless you. God bless you. And happy Sunday. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up. Kak Jess lagi apa? Lagi main HP, kenapa nih Kak? Kan ini hari Minggu Kak Jess, kita harus ibadah dulu. Kak Jess simpen dulu dong HP-nya. Oke deh, aku simpan dulu Kak. Nah gitu dong ya. Yuk kita akan ajak adik-adik untuk beribadah ya hari ini ya. Shalom Kids. Yuk kita akan mulai ibadah. Kak Lisa ajak adik-adik untuk mempersiapkan dirinya supaya kita akan masuk ibadah dengan penuh semangat ya. Tapi sebelum kita mulai ibadah, Kak Jess bisa tolong pimpin dalam doa Kak? Bisa dong. Oke, yuk. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah mengumpulkan kami semua. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan Yesus memberkati kami selama ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk Kak Jess kita ibadah ya. Yuk. Ayo adik-adik kita ibadah.
kita percaya kita semua istimewa di mata Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus.
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan Halo, shalom adik-adik. Apa kabar? Kabar saya dengan semua saat ini sampai hari-hari selanjutnya tetap dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan tentang memberi dengan tulus. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami semua Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau beri kami kesehatan. Dan kami juga hari ini dapat sama-sama ya Tuhan belajar sharing tentang firman Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan anugerah dari-Mu. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Doakan hati kami agar apa yang keluar dari mulut dan hamba-Mu ini untuk menyenangkan Engkau dan untuk membuat kami semua belajar semakin lagi semakin baik, belajar lagi untuk menjadi murid-murid-Mu, dan berikan Roh Kudus-Mu agar kami semua dapat Engkau tolong, dapat Engkau lindungi dan Engkau sertai selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, bulan ini kita sama-sama mau belajar tentang menabur. Menabur itu apa ya?
menabur itu kita memberi, kita juga berbagi, bukan dari kelebihan kita, tapi dari kekurangan kita. Jangan kita berpikir nanti aja kita naburnya, kalau ada banyak, kalau kita punya 10, nanti kita bagi-bagi 1. Enggak, menabur itu kalau bisa dari 1 itu kita bagi lagi, berbagi sama teman, berbagi sama saudara, baik itu saudara seiman ataupun saudara yang tidak seiman. Pokoknya kita belajar untuk menabur, memberi, memberkati, berbagi, itulah namanya menabur. Untuk apa sih menabur itu? Sejak kecil kita semua dipelajari untuk menabur. Apa sih maksudnya apa gitu? Supaya apa? Supaya menabur menjadi gaya hidup kita, gaya hidup anak-anak dalam Tuhan, gaya hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Karena Tuhan Yesus pun senang menabur, maka kita sebagai anak-anaknya pun harus senang dan suka hati untuk menabur. Adik-adik jangan pernah takut. Nanti kalau saya ngasih, kalau saya bagi-bagi, punya saya habis. Jangan khawatir juga. Nanti kalau saya nabur terus, saya nggak dapet. Jangan. Yuk kita sama-sama lihat di Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat 2-nya, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencernakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu ini diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau kita memberi, jangan kita misalnya teman yang kekurangan nih, teman yang lagi susah nih, kita panggil yang lain, hei, ini nih, si Dudi lagi kekurangan loh, dia nggak bawa uang jajan, saya mau traktir dia loh, itu lapor-lapor ke orang. Kalau kita menabur dengan cara itu, kita nggak dapat upah dari Bapak, nggak dapat upah dari Tuhan, karena kita udah dipuji sama teman-teman kita kan, kita udah dapat upahnya di dunia, jadi kita nggak dapat upah di surga. Tapi kalau kita menabur, kita diam-diam. Bahkan di firman Tuhan dikatakan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Jadi kita nggak usah bilang-bilang, saya udah memberi loh, saya kalau tadi ngasih jajan ke Budi, nggak usah. Karena kalau kita menabur secara diam-diam, yang kita dengan senang hati, dengan suka hati, secara dunia pasti suatu saat orang-orang di sekitar kita akan tahu bahwa kita ini senang menabur, bahwa kita ini baik. Tapi kita nggak usah kasih pengumuman, karena hal-hal seperti itu, hal-hal kebaikan itu akan dapat kabar baik. Semua pun akan mendengar kabar baik. Begitu sebaliknya, bila kita pelit, kita jahat, kita nggak peduli sama orang, orang juga akan tahu. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai gaya hidup yang seperti Tuhan. Penuh kasih, rendah hati, lemah lembut, suka memberi. Tuhan kan suka begitu. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga belajar untuk seperti itu. Dan biarkan kalau kita dari kecil biasa menabur, biasa berbagi, biasa menolong orang, hingga kita dewasa, perbuatan itu akan menjadi biasa. Dan bahkan yang kakak rasakan, kalau misalnya kakak punya sesuatu, lalu kakak lihat ada teman yang kekurangan atau apa, kakak diam aja, kakak merasa bersalah, kakak merasa berdosa, kakak merasa Tuhan tegur kakak, kok kamu bisa ya senang-senang sendiri, kamu lihat orang lain menderita. Jadi itu kita seperti tertuduh kalau kita menikmati diri sendiri, mewah-mewahan sendiri, sedangkan orang-orang di sekitar kita kekurangan. Kalau kita terbiasa untuk berbagi, kita akan merasa, kok jahat ya diri kita. Tapi kalau misalnya kita biasa menabur, kita akan merasa bahagia ketika orang yang kita beri itu bahagia. Ketika kita menolong seseorang dan seseorang itu terlihat wajahnya senang kalau kita memberi, kita tuh secara tidak langsung kita bahagia, dan itu adalah tuayan kita. Jadi jangan berharap kalau kita menabur nanti kita akan diberi lagi, atau misalnya kita baik sama Budi, nanti suatu saat Budi akan harus baik lagi sama kita. Enggak seperti itu, tapi kita tabur aja, kita beri aja, kita berkati aja, kita
bantu orang aja, nggak usah berpikir nanti kita dibalas. Karena kita punya Tuhan, dan Tuhan kita itu pasti akan memberi kita. Karena semua orang yang mau menabur itu akan pasti menuai. Walaupun kita misalnya menaburnya ke budi, kita nggak harus nuai dari budi, tapi Tuhan kita memberkati kita lebih dari yang kita beri pada budi. Jadi adik-adik semua, mulai hari ini, yuk kita sama-sama lembutkan hati kita sama-sama buat hati kita untuk selalu senang untuk berbagi, selalu senang untuk memberi, selalu senang untuk mengasihi orang-orang keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, bahkan orang yang kita tidak kenal, tapi orang itu membutuhkan. Ayo kita beri aja, dan Tuhan juga akan memperlakukan kita sama. Tuhan akan memberi bahkan berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat. Nah, itu aja firman dari kakak untuk ayat hafalan minggu ini di Matius 6. Di Matius 6 juga ayat 4 ya. Lalu kita sekarang sama-sama doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah sama-sama mendengarkan tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarkan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang penuh kasih, menjadi anak-anak yang senang menabur, anak-anak yang seturut dengan Engkau, yang mengikuti kemauan Engkau dan menyenangkan Engkau. Tuhan, ampuni kami jika hari-hari kemarin ada rasa kami untuk memiliki sesuatu sendiri, ada rasa kami untuk egois pada diri sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Biarkan Roh-Mu ya Tuhan yang selalu mengingatkan kami agar kami senang menabur, senang mengasihi orang, senang berbagi, dan kami melakukan itu dengan tulus tanpa pamrih. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami tabur akan kami tuai. Walaupun kami tidak menuai di dunia Tuhan, kami percaya karena tuaian kami nanti ada di surga. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau beri untuk keluarga kami, untuk orang tua kami. Terima kasih untuk semua pertolongan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekali lagi ya, Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jangan lupa kirimkan video ayat hafalan dan foto kepada kakak-kakak sekolah minggu ya. Terima kasih. Happy Sunday. Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Terima kasih. You. 1 Korintus 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Matius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. God bless you. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Matius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya
dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Matius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebijakan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 16 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan, suka berbagi dan membagi. Amin. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dalam semuanya ayat hafalan minggu ini 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka membeli dan membagi. Amin. Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebijakan, suka memberi dan berbagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 8. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik dan menjadi kaya dan dalam kebijakan, suka memberi dan membagi. Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka beri dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan,
suka memberi dan berbagi. Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 8. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebaikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan dan suka memberi dan berbagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu membuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka berbagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah mereka agar berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Thank you, God bless you, and happy Sunday. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah itu agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu menjadi baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Shalom kakak, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka
memberi dan membagi. Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat minggu ini 1 Korintus 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah mereka itu berbuat baik, menjadi kaya akan kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Yus 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebijakan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan dan suka memberi dan berbagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi.